Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita mboten bosen-bosen untuk mengucapkan tasyakur kita, untuk senantiasa berzikir menyebut asma Allah atas limpahan karunia yang sangat besar ingkang kita niki tidak bisa menghitung satu-satu saking kathahé. Imam Abdullah Al-Ansari niki nate ngengetaken dhateng kita, Allah yang sering kita lupakan ketika kita sedang senang, ketika kita sedang sehat, ternyata kita ucapkan, kita ingat ketika kita niki sakit, ketika kita niki mboten enak, ketika kita niki soro. Kathah tiang-tiang rek wis waras ngoten wis gak tau nyebut Gusti Allah, tapi rek loro akhirnya nyebut tok Allah, Allah, Allah. Nyebute niki ngenteni loro, rek gak loro niki mboten nyebut. Niku terus Syekh Abdullah Al-Ansari ngoten. Kathah tiang-tiang sing nalikane uripe enak niki gak tau nyebut Gusti Allah, tapi rek wis kepepet baru nyebut Allah, Allah, Allah ngoten. Loh, ngoten niki Gusti Allah seneng. Namine disebut niku seneng. Makanya kadang-kadang krana menungso niki lali mboten nyebut Gusti Allah, akhire dikai ujian, dikai loro, dikai himpitan ekonomi. Supados nyebut asmane Gusti Allah, supados Gusti Allah niku seneng ngoten nalikane disebut niki nggih. Keranten menika hadirin monggo kita biasakan untuk menyebutkan asma Allah gak ngenteni situasi kondisi sing dalam keadaan sedih, dalam keadaan sakit wis terus kita ucapno. Dan itu adalah merupakan wujud syukur kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Sholawat serta salam mugia tercurahkan dhateng junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam syariat-syariat yang sering kita lakukan sak mangke niki kathah syariat-syariat sing menteladani syariatipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kathah banget. Masalah haji, masalah khitan, lah termasuk kurban niki adalah menteladani, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karanten menika dawuhipun Gusti Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim sing hanif. Dadi kathah kita niki menteladani, meneruskan syariat-syariatipun Nabiullah Ibrahim. Lah termasuk di dalam kurban niki. Di dalam satu riwayat niki diterangkan, pilih Nabi Ibrahim niki nate kurban niki wedhus 1000. Bayangkan 1000. Onta niku 300, sapi niki 100. Ya napa niki rupane niki ya napa nggih. Niku Nabi Ibrahim sampai penduduk langit niku gempar ningali kehebatan Nabi Ibrahim niku. Lah pada saat niku, pada saat penduduk langit niki gempar, Nabi Ibrahim niku kerentek teng ati. Jangankan kambing 1000,
Jangankan onta 300, jangankan sapi 100. Anak saya pun kalau itu memang diperintah oleh Allah untuk dikorbankan, saya siap mengorbankan. Niku kerentek tok teng jero ati. Akhirnya keinginan itu ditagih oleh Allah. Ufi nadrak, penuhi nadarmu. Maka nih ketika Nabiullah Ibrahim niki sare niku ngipi dikengken nyembelih putranipun. Sekali masih belum mantep, masih ada keraguan, dan keraguan itulah yang dinamakan tarwiyah. Tanggal 8 itu Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih putranya, tapi masih ada keraguan, iki temen tak perintah Gusti Allah, jangan-jangan ini bisikan iblis. Lah kemudian tanggal 9 itu yang kita kenal dengan hari Arafah. Arafah niki artinya tahu, yakin, mantep. Loh, Nabi Ibrahim niku ngipi malih dengan perintah yang sama. Lah, pada saat tanggal 9 mimpi inilah Nabi Ibrahim niku yakin, mantep, iki perintah Gusti Allah. Sehingga tanggal 10 niku dilaksanakan perintah itu. Pada saat sakniki niki hari raya kurban ada pelaksanaan penyembelihan kurban, dilaksanakan. Dan sebelum dilaksanakan niku ya tentu iblis niki gak seneng, sehingga merayu, sing dirayu niki ibu-ibu, sing dirayu niki Nabi Ismail kiyambak, sing dirayu niku Nabi Ibrahim, sampai dilempar iblis niki. Dan itu menjadi syariat melempar jumroh niki. Niku adalah merupakan gambaran mengusir iblis yang berusaha untuk menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus niki hadirin, niki syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan sampai sekarang ini. Maka nih hadirin, Gusti Allah dawuh di dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Di dalam Al-Quran terjemahan Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Bahkan di dalam tafsir Al-Marawi juga begitu. Al-Kautsar itu adalah nikmat-nikmat yang banyak. Jadi Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, saking akeh loh ya, tidak bisa kita hitung. Cuma kadang-kadang kan kita niki ngarani nikmat niku rek oleh duwe akeh, rek gak duwe niki masih sehat, masih enak, niki mboten ngarani nikmat. Padahal nikmat itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk dikai anak sing nurut, niku nikmat niku nggih. Keluarga sing sakinah niku nikmat. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah sing nyenengno kita, ini adalah merupakan kenikmatan. Banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lah krono nikmat yang diberikan oleh Allah niku kuwatah, kewajiban kita niki bersyukur. Keranten menika fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah karena li rabbika, karena Tuhanmu. Maka sholatlah karena Allah. Jadi sholat yang kita lakukan ini adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Karena sholat ini adalah merupakan wujud syukur, sholat ini menjadi kebutuhan kita. Jadi dengan kesadaran kita melakukan sholat karena itu adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban niki adalah merupakan wujud nyukuri nikmate Gusti Allah. Betapa hadirin kalau kita pikirkan entengi ngaten nggih, betapa ringannya. Karena kurban itu kalau kita wujudkan sekarang kambing itu 3 juta. Atau kalau patungan sapi itu 3 juta nih. Coba kalau kita hitung nikmat dalam 1 tahun, kita hanya mengeluarkan 3 juta itu loh. Ngapunten rek dipikir secara matematis sik gak imbang, akeh nikmate timbang yang kita keluarkan untuk kurban sebagai wujud mensyukuri nikmate Gusti Allah. Si akehan yang kita terima dibandingkan dengan itu.
Karena itu bagi orang-orang tertentu yang diberikan keluasan rizki, yang dikei kejembaran rizki, bukan lagi merupakan anjuran, tapi ini adalah merupakan kewajiban, karena syukur itu adalah wajib. Hadirin rahimakumullah, udhiyah niki kurban. Jadi kurban itu kalau di dalam kitab fikih hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi ini bukan merupakan kewajiban, kecuali nazar. Nazar itu biasanya dikaitkan dengan satu keinginan, kemudian nazar, rek anakku oleh jodoh, aku tahun meneh tak kurban, niki nazar niki. Atau mungkin rek aku dikai sehat sak keluarga, aku tak kurban, jadi niki nazar. Nah, nazar ini wajib, harus dilakukan. Atau kata para ulama, ketika seseorang mengatakan bahwa ketika membeli binatang kurban kemudian ngomong iki kurbanku, ya, ini menjadi wajib. Lah ketika wajib itu wong sing kurban praktis ndak boleh makan sedikit pun dari daging yang dikurbankan. Lah supaya oleh ditambahi sunnah, kata-kata sunnah iki kurban sunnahku, maka yang kurban itu sunnah untuk memakan sedikit cek oleh barokah dari binatang yang dikurbankan. Loh niki penting karena ini kaitannya dengan niat, akhirnya akan menjadikan hukum itu berubah. Rek wis wajib, rek wis nazar, rek wis dadi kurban wajib, praktis tidak boleh sedikit pun makan dari dagingnya, dan itu harus dibagi kepada fakir miskin. Lah karena itulah sebagai antisipasi panitia biasanya niki dilukir, sapi satu itu diberikan kepada orang-orang yang kurban sapi dua, cek gak mangan kurbani dewi, sebagai antisipasi. Ojo sampai kemudian orang yang kurban sapi satu ini oleh bagian teko sapi yang disembelih, khawatir niatnya itu menjadi wajib. Jadi dilukir gitu loh ya. Niki hanya sebagai antisipasi bagi panitia supaya gak sampai keliru. Dan kurban itu disembelih setelah sholat 2 rakaat dan khutbah singkat. Jadi menyembelihnya itu harus setelah sholat dan setelah khutbah. Karena itu untuk pelaksanaannya semakin pagi semakin disunnahkan, karena memang segera akan ada penyembelian. Tidak sama dengan Idul Fitri yang tidak ada penyembelian, ini disunnahkan lebih pagi, sehingga termasuk sebelumnya. Kalau Idul Fitri itu disunnahkan untuk makan terlebih dulu sebelum sholat, kalau ini enggak, karena waktunya itu agak dipersingkat itu loh ya. Sampai terbitnya matahari, sampai terbenamnya matahari hari tasyrik terakhir itu sampai sebelum maghrib hari ketiga setelah Idul Kurban. Kemudian binatang yang boleh dijadikan kurban domba umur 1 tahun, masuk tahun kedua. Jadi domba umur 1 tahun itu masuk tahun kedua, lebih 1 hari dari 1 tahun itu boleh dijadikan kurban. Atau onta umur 5 tahun masuk tahun ke-6, itu kalau onta. Jadi umurnya harus 5 tahun, kemudian sehari masuk tahun ke-6 itu sudah boleh. Kalau sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga, jadi sapi itu 2 tahun sudah boleh dijadikan kurban. Kemudian larangannya tidak boleh, yang pertama jika buta, ya, satu atau kedua-duanya itu tidak boleh dijadikan kurban karena itu cacat itu ya. Atau yang kedua jelas-jelas pincang, kalau sedikit tidak begitu ketara tidak apa-apa, tapi kalau jelas-jelas pincang tidak boleh dijadikan kurban. Kemudian yang ketiga putus ekor, telinga atau tanduk, itu tidak boleh, kecuali kalau tidak ada tanduk, kemudian telinga atau ekor itu sejak lahir tidak apa-apa. Ketika lahir sudah tidak ada ekornya, itu tidak apa-apa dijadikan kurban.
Ketika lahir sudah tidak ada telinganya, itu tidak apa-apa dijadikan kurban. Tapi kalau lahirnya itu lengkap, ada telinganya, kemudian jatuh, kemudian telinganya sobek ya, ada terputus sedikit, itu tidak boleh karena itu cacat, cacat yang tidak alami. Atau tanduknya itu serudukan sampai patah itu loh ya, itu tidak boleh dijadikan kurban. Tapi kalau aslinya sejak lahir seperti itu tidak apa-apa. Meskipun umpama ada sapi yang mungkin perinsilannya itu yang laki-laki kok tidak ada, itu kan sejak lahir, itu tidak apa-apa dijadikan kurban. Jadi itu termasuk syarat binatang yang dikurbankan. Kemudian kurus ya, itu tidak boleh dijadikan kurban. Kalau kurus itu dikurbankan, yang dibagi itu apanya itu ya. Padahal yang dipentingkan itu kan dagingnya harus banyak, harus terbaik gitu loh ya. Jadi ini hadirin untuk syarat-syarat binatang yang dikurbankan, dan ini sama dengan akikoh, sama. Jadi syaratnya itu sama. Nah kemudian setelah disembelih itu dibagikan kepada fakir miskin yang masih mentah. Kalau akikoh itu boleh mentah, boleh sudah dimasak kalau akikoh itu. Dan praktisnya itu memang sudah dimasak kalau akikoh. Tapi kalau kurban ini dibagikan ketika masih mentah, walau sedikit. Dan dianjurkan semuanya. Yang baik itu semuanya dibagikan kepada fakir miskin, kecuali sedikit untuk dapat berkah. Yang kurban itu ya sedikit lah, jangan sampai yang diambil itu lebih banyak daripada yang dibagikan ya. Jadi tidak seperti itu ya. Dan kemudian haram menjual kulit atau dibuat ongkos penyembelih, itu tidak boleh. Kenapa sih kok tidak boleh? Sebab panitia itu tidak memiliki, orang menjual itu adalah boleh kalau pemilik sempurna. Panjenengan punya sapi, jenengan jual, boleh wong itu sapi jenengan kiambek. Tapi kalau orang menyerahkan kepada jenengan, ini kurban saya diserahkan kepada panitia, itu bukan milik panitia. Sehingga tidak boleh panitia menjual wong bukan miliknya kok dijual. Secara hukum tidak boleh. Karena itu tidak boleh menjual kulit kurban, itu tidak boleh. Wis kanggo ngongkosi sing beleh, iki tak dol, itu tidak boleh. Wek sopo sampean dol iku? Iya. Tetapi kalau itu diberikan kepada orang yang berhak, wis dikekno wong gitu loh ya. Rek wonge karep ngedol, sak karepe wong itu sudah diberikan. Enggak apa-apa. Termasuk dagingnya kurban itu enggak boleh dijual. Kalau yang jual itu panitia, tapi rek wis dikekno wong, dikekno yang berhak ya. Dan yang berhak itu enggak boleh makan daging. Loh, kemudian masuk ya dipaksakan untuk dimakan. Ya gak apa-apa didol. Wong itu sudah miliknya sempurna itu loh ya. Jadi tidak apa-apa. Atau ada orang yang jangankan makan daging, untuk mangan sego lho kangelan. Ada orang yang seperti itu. Mosok mangan daging tok, wis didol kanggo tuku beras. Tidak apa-apa, wong itu sudah miliknya itu loh ya. Yang jelas kalau sudah miliknya, milkutam, milik sempurna, itu tidak apa-apa. Dikekno wong ya kok oleh, didol ya oleh, ditukarno beras ya oleh, sak karepe wong itu sudah menjadi miliknya. Jadi yang tidak boleh itu panitia. Karena itu ya semuanya harus dibagi, semuanya harus dibagi, karena memang kewajiban panitia itu membagi apa yang diamanahkan, yang dipercayakan kepada orang yang kurban, dipercayakan kepada panitia, dan itu harus dilaksanakan, harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak, kepada fakir miskin. Oke, terus inilah hadirin hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Dan banyak sekali pertanyaan dengan kurban itu yang pernah dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Nabi pernah kurban 1 kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk umatnya itu loh ya. Itu sering sekali disampaikan seperti itu. Hadirin, kurban itu menurut para ulama termasuk Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami niki menyebutkan kurban itu untuk 1 orang. Karena kurban itu syukur, mensyukuri nikmat. Cukup 1 kurban itu untuk 1 keluarga. Maksudnya itu pahalanya itu meliputi untuk 1 keluarga. Kambing 1 itu loh pahalanya untuk 1 keluarga. Wong kewajiban jene syukur nggih.
nyukuri nikmati Gusti Allah, ya cukup siji tok. Jadi kambing satu untuk satu keluarga. Loh niki lho nikmati Gusti Allah, sampai Kanjeng Nabi niki mikirno umate. Dadi kurbane Kanjeng Nabi wedhus siji itu loh untuk semua umatnya. Maksudnya pahalanya itu bisa sampai kepada semua umatnya. Tapi ngapunten, kambing satu itu ya untuk orang satu, sapi satu untuk orang 7. Yang disebutkan namanya ini kurbane iki wong 7. Itu cuma 7 orang toh, ndak bisa satu keluarga, ngapunten. Saged difahami nggih. Jadi ndak boleh kambing itu untuk satu keluarga disebutno siji-siji jenenge. Wonge 5 nggih. Bele wedhus iki kurbane iki wong 5, sak keluarga wong 5. Ndak boleh, ndak sah. Kalau kambing satu ya untuk orang satu, tapi pahalanya untuk satu keluarga. Niki yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami seperti itu, dan termasuk sebagian besar para ulama. Rek sapi siji ya wong 7. Makanya niatnya orang yang menjebelai itu hadhihi minka, kurban ini darimu ya Allah, pemberian Allah, wa ilaika, dan diserahkan kepadamu ya Allah, dan untukmu wahai Allah. Hadhihi udhiyatu, sapa jenenge, ini adalah kurbannya ini, ya disebutkan namanya bin ini, fataqabbalhu minhu, terimalah ya Allah. Seperti itu niatnya. Jadi disebutkan namanya, kalau sapi orang 7, kalau kambing orang 1. Jadi ada yang membimbing iki kurban iki disebutno sing belek niat untuk orang 7 yang disebutkan itu. Kemudian disembelih. Jadi seperti itu. Sama dengan akikoh, niatnya seperti itu. Hadhihi akikotu siapa? Ini akikohnya siapa? Bin siapa? Fataqabbalhu ya Allah, terimalah ya Allah. Jadi seperti itu hadirin, hal-hal yang berkaitan kalian kurban. Yang jelas hadirin itu tadi. Jadi kurban itu adalah merupakan wujud syukur bagi orang-orang yang mungkin pas-pasan, bagi siapapun secara umum itu sunnah muakkadah. Tapi bagi orang-orang yang diberikan keluasan rizki ini berlimpah, luwe-luwe, ini tidak sunnah muakkadah lagi, tapi merupakan kewajiban. Karena itu Kanjeng Nabi di dalam hadisnya niki dawuh, mangkana lahu sa'ah, rek ana wong dikai kelonggaran rizki, keluasan rizki, kelebihan rizki, falam yudhah, terus gak gelem kurban nggih, fala yaqrabanna musallana, sudahlah ndak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami, wis gak usah nak masjid, gak usah nak musola. Niki mboten polahe nak masjid jamaah niki gak ana gunane, ndak, tetep bermanfaat. Tapi gambarane wis dikai sugih kok gak gelem kurban, ngoten lho nggih. Wis sosialnya ibadah itu yang dilakukan oleh manusia itu tidak hanya ibadah vertikal kepada Allah saja, tapi penyempurnanya itu adalah horizontal kali sesama makhluk nih lho nggih. Jadi kalau umpama orang diberikan kelebihan rezeki tapi gak gelem kurban, sudahlah ya ibadah yang vertikal kepada Allah itu sik durung sempurna gitu loh ya. Kalau tidak dibarengi dengan ibadah yang sosial itu, dan banyak seperti itu. Jadi menurut para ulama itu ada hal-hal yang memang berkaitan, tidak bisa sempurna tanpa dilaksanakan kedua-duanya, seperti aqimus shalah wa atuz zakat. Ini satu paket. Sholatlah dan zakatlah, niki satu paket. Jadi tidak boleh orang cuma sholat tok tapi gak gelem zakat, tetap gak selamat. Atau zakat tok tapi gak sholat, tidak selamat. Jadi sing selamat ya sholat, ya zakat. Sholat itu untuk Allah, zakat itu untuk sesama manusia. Jadi vertikal dan horizontal. Aniskurli wali walidaik, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Tidak cukup orang bersyukur kepada Allah saja, tapi nak wong tuane gak gelem bakti, itu ndak bisa. Atau nak orang tuanya baik tapi nak Gusti Allah gak gelem syukur, itu juga ndak bisa. Terhadap Allah bagus, terhadap kedua orang tuanya juga bagus. Harus seperti itu baru selamat gitu ya. Maka nih dikaitkan oleh Nabi di dalam hadisnya, ridhallahi fi ridhal walidain, ridhane Gusti Allah di tangan orang tua. Sebab ketika orang itu hanya ibadah kepada Allah, ambil wong tuane gak api, tidak akan selamat.
Gusti Allah gak nerima sing dilakoni kepada Allah itu tidak diterima oleh Allah. Kalau orang tuanya masih belum ridho. Tapi rek wong tuane ridho, Gusti Allah mesti ridho walaupun ibadahnya gak akeh, sedikit tapi wong tuane ridho, selamat nggih. Dados inilah hadirin. Jadi ibadah itu yang kita lakukan tidak hanya cukup ibadah vertikal saja kepada Allah saja, tapi kepada sosialnya itu harus kita lakukan sehingga lengkap nggih. Hadirin, mungkin ini untuk tambahan karena kita kurang 1 minggu lagi ini beberapa hari lagi sudah melakukan kegiatan kurban nggih. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan keluasan rezeki sehingga kita bisa bersyukur atas limpahan nikmat yang telah kita berikan, yang telah kita terima dengan dalam wujud kita berkurban nggih. Demikian, seperti biasa barangkali sedikit ada yang perlu ditanyakan, monggo. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Iya. Nggih. Nggih. Alhamdulillah nggih. Aturannya itu sapi 1 untuk 7 orang, itu aturan maksimal. Ngapunten lho nggih. Umpama ana wong siji tuku sapi, mboten napa-napa sae niku. Wong siji kurban sapi siji, bagus niku. Nggih, ndak apa-apa kan. Rek untuk 8 orang ndak boleh. Tapi kalau untuk wong sugih wis aku tuku dhewe, ndak apa-apa diniati orang 1. Cuma kan eman-eman gitu loh ya. Akhirnya wis sak keluarga ditulis kabeh sapi 1. Atau patungan cuma dapat 6 orang kurang 1, tapi cukup untuk beli sapi, ndak apa-apa. Mboten napa-napa. Nggih. Jadi rek ngapunten gambaran cuma gak iso dirasionalkan, ndak bisa. Ya enak sapi ini wong sapi siji ditumpaki wong 6, biasa ditumpaki wong 7 kan cukup gitu loh. Ndak bisa dirasionalkan seperti itu, ndak bisa. Tapi cukup gitu loh ya. Jadi umpama ono wong 5 kalau tambahan nih, tapi cukup dibelikan sapi 1, ndak apa-apa. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Rek umpamane ditambahi siji arek cilik kedikatutno 7 tambah arek cilik, nggih tetep mboten saged nggih. Jadi aturannya adalah untuk orang 7. Nggih, kula kinten ngoten nggih. 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 Matur nuwun, mudah-mudahan kajian kita ini dibarengi hidayah Allah.